Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B akan mempresentasikan tentang peralatan meja bangku dan teknik mengikir dan bergergaji. Saya Muhammad Irzan Khairul Malik, NIM 20200120051, kelas Teknik Industri B, akan mempresentasikan tentang pengertian peralatan meja bangku. Pengertian kerja bangku, peralatan kerja bangku, dan fungsinya. Kerja bangku merupakan pekerjaan perkakas tangan yang digunakan untuk melakukan pembentukan, perbaikan, dan perakitan yang sesuai dengan masing-masing fungsi peralatan tangan dengan mesin, dan semua pekerjaan dilakukan di atas meja kerja atau workbench. Pengertian kerja bangku. Kerja bangku meliputi pekerjaan yang bisa atau dapat dilakukan di atas meja, seperti 1. Mengikir, 2. Mengetap, 3. Menggerinda, 4. Melukis, 5. Menandai, 6. Menggergaji, 7. Menekuk, 8. Mengebor, 9. Pekerjaan merakit serta finishing. Sebelum melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut, penting untuk mengetahui dan memahami tentang alat ukur dan juga mengetahui tentang peralatan-peralatan tangan yang standar. Itulah yang disebut kerja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyu Gilang Prasetyo dengan NIM 20200112068. Saya akan menjelaskan tentang peralatan kerja bangku. Peralatan kerja bangku antara lain: 1. Kikir. Kikir merupakan salah satu alat kerja bangku yang berfungsi untuk mengikis permukaan benda kerja. 2. Gergaji. Gergaji merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk keperluan pemotongan. Gergaji untuk memotong besi digenggam menggunakan dua tangan dan benda kerja dijepit dengan ragum. 3. Tap. Tap merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk membuat ulir dalam atau pada lubang. Ukuran ulir pada tap ada bermacam-macam, umumnya tertulis pada bagian batang tap. 4. Handle tap. Handle tap merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk memutar tap. Tap dijepit di tengah handle tap dengan cara memutar salah satu tangkai handle tap. 5. Senai. Senai digunakan untuk membuat ulir luar atau baut. Ukuran ulir pada senai bermacam-macam, umumnya tercantum pada senai. 6. Handle senai. Handle senai merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk dudukan senai sehingga mudah untuk diputar. 7. Ragum. Ragum merupakan alat kerja bangku yang berfungsi untuk menjepit benda kerja yang akan diproses. 8. Meja berata. Meja berata merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk keperluan menggambar garis pada benda kerja. 9. Penitik. Penitik merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk membuat suatu titik pada benda kerja. Umumnya dilakukan untuk menandai proses pengeboran. 10. Penggaris atau mistar. Penggaris merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk mengukur dan membantu untuk menggambar garis pada benda kerja. 11. Penyiku. Merupakan alat kerja bangku yang berfungsi untuk memastikan kedudukan dua bidang tegak lurus atau siku-siku 90 derajat. 12. Penggores. Penggores merupakan alat kerja bangku yang merupakan alat yang digunakan untuk membuat atau menggambar garis pada benda kerja. 13. Jangka. Jangka juga termasuk peralatan kerja bangku yang berfungsi untuk membuat garis melingkar atau radius. 14. Palu. Dalam kerja bangku, alat ini digunakan untuk memukul penitik, mal huruf atau angka, dan pahat. Tanpa palu, ketiga benda tersebut tidak bisa digunakan. 15. Pahat. Pahat merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk membentuk benda kerja. Cara menggunakannya dibantu dengan palu. Umumnya digunakan untuk membuang bagian benda kerja yang tidak dibutuhkan. 16. Stam huruf. Stam huruf atau angka merupakan alat yang digunakan untuk membentuk huruf atau angka. Biasanya alat ini digunakan untuk membuat identitas pada benda kerja. 17. Pemotong plat. Pemotong plat merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk memotong plat.
Alat ini memanfaatkan prinsip gunting dalam proses pemotongannya. 18. Haigao merupakan alat ukur ketinggian. Alat ini digunakan di atas meja berrata. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yoga Kusuma Aji dengan NIM 20200012054 dari kelas Teknik Industri B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik menggergaji dan teknik mengkikir. Yang pertama adalah teknik gergaji. Sebagaimana alat teknik pertukangan lainnya, gergaji juga mengharuskan cara-cara yang tepat saat penggunaannya. Adapun cara-cara tersebut ialah sebagai berikut. Membuat alur, di mana dalam proses ini tinggi mulut harus disamakan seperti pada waktu mengikir. Bagian yang akan digergaji haruslah memungkin dengan mulut ragum. Pada awal menggergaji, tahanlah sisi gergaji menggunakan ibu jari. Tetapi, untuk pemotongan yang dianggap lebih presisi, sebelum digergaji, benda tersebut harus ditandai terlebih dahulu menggunakan kikir segitiga sebagai patokan dalam penggergajian. Selanjutnya, melakukan yaitu memposisikan gergaji membentuk sudut 30 derajat. Gergajilah terlebih dahulu bagian sisi yang semakin lama sudutnya akan semakin mengecil. Selanjutnya adalah pemotongan benda kerja yang menjadi langkah akhir dari penggunaan gergaji. Saat pemotongan, pekerjaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari kecelakaan kerja. Meskipun tidak terlalu membahayakan, namun prosedur yang salah bisa saja membuat suatu insiden terjadi. Cara kerja gergaji. Cara kerja gergaji ini dikaitkan dengan prinsip kerjanya yang salah satu bentuk bidang miring, sehingga secara prinsip yang dengan cara kerjanya ialah daun gergaji menggunakan mata gigi maupun profil menghadap ke bagian depan. Kemudian ikat benda kerja di bagian kuat dan kokoh. Berikutnya lukislah garis di mana tempat gergaji akan melakukan pemotongan. Saat melakukan awalan gergaji, tempatkanlah daun gergaji pada sisi kanan. Setelah itu, dengan gergaji dibentuk sudut 45 derajat dengan permukaan benda kerja. Tariklah daun gergaji ke bagian belakang hingga menggores kira-kira dalam 3 mm terhadap sisi muka benda kerja. Pada saat mendorong gergaji, gigi gergaji akan menjadi benda kerja. Langkah ini, potonglah benda kerja dengan cara mendorong kemudian menarik daun gergaji secara berulang-ulang. Hal yang perlu diperhatikan dan diperiksa selalu tegak lurus dan permukaan benda kerja. Pada akhir pemotongan, peganglah ujung yang terpotong agar benda kerja tidak pecah atau robek. Selanjutnya adalah teknik mengikir. Mengikir adalah salah satu kegiatan meratakan permukaan benda kerja hingga mencapai ukuran, kerataan, dan kehalusan tertentu dengan menggunakan kikir yang dilakukan dengan tangan. Cara memegang kikir. Tangan kanan peganglah tangkai kikir dengan posisi ibu jari di atas, pegangan dan jari lainnya di bawah pegangan. Tangan kiri tempatkan ibu jari pada ujung kikir dan jari-jari yang lain. Sedikit ditekukan, akan tetapi tidak sampai memegang atau menggenggam. Penggunaan kikir yang kecil dan gerakan yang tidak terlalu kuat, dan pegang kikir dengan tangan kanan dan ujung kikir dipegang oleh ibu jari dan jari-jari lainnya. Mendorong kikir menggunakan telapak tangan. Selanjutnya adalah posisi tubuh. Selama mengikir, berdiri di sisi sebelah kiri ragum dengan kaki tetap tidak berubah. Kaki harus terbentang dengan menyesuaikan panjang kikir. Sudut antara poros ragum dan kaki mendekati 30 derajat untuk kaki kiri dan 75 derajat untuk kaki kanan. Gerakan badan dan kaki. Posisi badan berdiri tegak dan perlahan-lahan condong maju. Selama gerak pemotongan, kaki sebelah kanan tetap lurus. Pandangan lurus selalu ditunjukkan pada benda kerja. Adalah cara kerjanya.
Pertama, siapkan benda kerja dan alat-alat yang digunakan. 2. Gunakan pakaian pengaman dan kaos tangan sebagai pelindung tangan. Jepit benda kerja dengan ragum dengan 3/4 bagian benda terjepit. Kemudian lakukan pengikiran dengan arah usapan maju ke arah penuh, dan pada saat usapan mundur, tekanan minimum. Ini berguna untuk menghasilkan pengikiran dan memperpanjang umur kikir. Perlu kita perhatikan posisi tubuh selama mengikir. Berdiri di sisi sebelah kiri ragum dengan kaki tetap tidak berubah. Kaki harus terbentang dengan menyesuaikan panjang kikir. Sudut antara poros ragum kaki mendekati 30 derajat untuk kaki kiri dan 70 derajat untuk kaki kanan. Dan gerakan pengikiran diikuti seluruh bagian tubuh, bukan tangan saja yang bergerak.